Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pelayanan medik, fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam, pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian, kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensive care unit, hingga pelayanan hemodialisa. Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polispesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik VCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih, serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat dua jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi. Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi, citologi, serta pap smear. Sementara itu, berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA Muiz. Di antaranya, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, fotoronken non-kontras, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak, saraf tulang belakang,
jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUD Muiz, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19, di antaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit. Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan kebersihan. Saya Sarifah Rahima, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi, kami dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M dan 1C. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan Anda. Sejak berdiri pada 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang akan kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan.
Saya Rusmadi Wongso, Wakil Wali Kota Samarinda, mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami dengan cara mengisi tautan di bawah ini. Jadilah pahlawan plasma. Be a hero, save lives. Samarinda butuh kalian. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Pemerintah Kota Samarinda optimis kasus COVID-19 bisa ditekan. Pandemi belum berakhir. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengusung prokes 6M sebagai usaha untuk menekan laju penularan COVID-19 di Kota Samarinda. Yuk kita simak senjata paling ampuh untuk melawan COVID-19. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung, yaitu masker medis dan masker kain. Pertama, pegang masker di bagian sisi luar tanpa menyentuh sisi dalam. Kedua, pastikan seluruh bagian masker telah menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. 40-60 detik mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Langkah pertama, nyalakan keran air dan basahi tangan dengan air. Selanjutnya, beri sabun pada telapak tangan dan ratakan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Melakukan gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari kanan dan kiri bergantian. Bersihkan ujung kuku kanan dan kiri secara bergantian. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan tangan menggunakan tisu. Yang terakhir, matikan keran air dengan cara memegang keran air dengan menggunakan tisu yang telah dipakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Minimal 1,5 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jika kita sudah berhasil menjaga jarak dengan benar, maka otomatis kita juga akan menghindari tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan kerumunan, seperti mal, pasar, dan tempat ramai yang lainnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak penting-penting sekali dan tidak mendesak, lebih baik di rumah saja. Selama bisa dilakukan dari rumah, seperti WFH dan sekolah online. Yang keenam, menghindari makan bersama. Ketika kita sedang makan, otomatis tidak menggunakan masker. Makan bersama, apalagi saling berhadapan, berpotensi untuk terjadinya penularan virus. Halo, kami tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengajak Anda untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan Anda. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami
di acara Bincang Sehat bersama Muiz. Sebelumnya rekan-rekan saya mohon izin sekali lagi, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Baik, untuk rekan-rekan saya mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu hadirin peserta Zoom pada pagi hari ini, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam acara Bincang Sehat bersama Muiz. Sebelumnya saya mohon izin untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan rahmat dan nikmatnya kita semua dapat melakukan silaturahim sekaligus penyegaran ilmu mengenai kegawat daruratan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan rekan-rekan sekalian, nama saya Titis Tia Rengganis. Saya tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Hari ini saya ditugaskan sebagai MC sekaligus untuk memandu acara pada pagi hari ini. Bincang Sehat pada pagi hari ini disediakan oleh Rumah Sakit Muiz sebagai wadah, sebagai tempat untuk sebagai wadah ataupun tempat sebagai sarana atau tempat kepedulian Rumah Sakit Pemkot terhadap permasalahan kesehatan warga di Samarinda, yang mana Bincang Sehat pada pagi hari ini sudah dimulai sejak bulan Agustus bulan lalu yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam seminggu, dan alhamdulillah dilaksanakan sampai hari ini di bulan September sebanyak 1 kali dalam seminggu. Mudah-mudahan acara ini bisa terus konsisten dan memberikan edukasi dan informasi yang baik untuk masyarakat. Baik, untuk tema Bincang Sehat selanjutnya akan disesuaikan dengan kondisi permasalahan kesehatan di Samarinda. Saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang istimewa pada pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kita semua. Selamat pagi, Nurse Feni Tianda. Selamat pagi, Mbak Titis. Salah saya panggil. Kak Feni, bagaimana kabarnya, Kak? Luar biasa ya. Ada 3.000 peserta nih yang sudah hadir. Mohon izin teman-teman untuk di-share kembali ya supaya acara pada pagi hari ini meriah. Baik, selanjutnya saya juga ingin menyapa Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Halo, selamat pagi Dr. Rahimah. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Bagaimana kabar ini, dokter? Alhamdulillah, baik, sehat. Cuaca cerah ya, tidak seperti hari-hari kemarin hujan lebat. Ini alhamdulillah cerah. Iya. Ini saya juga mau menyapa kepada narasumber kita hari ini ya. Aduh, bukan main ini narasumber kita hari ini. Saya baru ini lihat pakai jas loh. Ya, keren, mantap ya. Iya, silakan. Iya, betul kali. Ini cerah-cerah semua ya. Iya. Selamat bergabung Ibu, terima kasih sudah hadir bersama kita semua. Dan juga hari ini saya ingin mengucapkan berita baik, yaitu di mana salah satu anggota tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda saat ini sedang berulang tahun, yaitu untuk Dr. Nadia. Selamat ulang tahun kepada Dr. Nadia. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, makin berkah ya dok usianya, amin ya robbal alamin. Dan pada tanggal 17 September 2021 kemarin juga merupakan hari yang istimewa, di mana hari kemarin merupakan diperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Luar biasa. Dengan tema Newborn dan Safe Maternal. Di mana yang kita tahu
2 bulan terakhir ini merupakan 2 bulan yang cukup berat untuk kita semua. Sesuai dengan tema newborn dan safe maternal, banyak sekali ibu hamil yang gugur karena pandemi ini. Banyak sekali bayi yang baru lahir juga ikut berdampak akan pandemi ini. Di mana seorang suami kehilangan istrinya, seorang istri kehilangan suaminya, seorang ibu kehilangan bayi yang baru dilahirkan, dan seorang bayi kehilangan ibunya. Besar harapan kita semua untuk kedepannya bahwasanya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Samarinda, untuk dapat dan terus mematuhi protokol kesehatan, dan semoga ibu-ibu hebat di luar sana yang saat ini sedang berjuang, sedang mengandung, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, lancar proses hingga persalinan, dan diberikan bayi-bayi yang sehat. Amin ya robbal alamin. Besar harapan kita juga kita segera merdeka dari pandemi ini. Baik, untuk teman-teman hadirin sekalian, acara pada pagi hari ini tidak hanya disaksikan melalui Zoom meeting saja, akan tetapi juga bisa disaksikan melalui streaming YouTube channel, streaming Instagram, dan streaming Facebook, Diskominfo Samarinda, dan pemerintah Kota Samarinda. Baik, kondisi COVID-19 di Samarinda, alhamdulillah saat ini mengalami penurunan. Dengan data infografis, pada tanggal 17 September 2021, kasus terkonfirmasi positif 22.036 pasien. Dan dalam perawatan sebanyak 158 pasien, dan alhamdulillah pasien sembuh mencapai 21.169. Ini merupakan salah satu hal yang cukup menggembirakan untuk kita, di mana pandemi COVID untuk saat ini alhamdulillah mengalami penurunan. Semoga tetap konsisten untuk seterusnya. Akan tetapi masih banyak masyarakat di luar sana yang mengalami ketakutan-ketakutan dan beranggapan bahwa rumah sakit akan meng-COVID-kan pasien, khususnya dalam pelayanan gawat darurat, ya, di instalasi gawat darurat sebagai pintu masuk gerbang penanganan awal pasien. Baik, ini merupakan salah satu PR untuk tenaga kesehatan, bagaimana meyakinkan masyarakat agar tidak terlalu parno dan tidak terlalu takut untuk datang ke rumah sakit, ya, rekan-rekan sekalian. Dan mungkin karena tema kita pada hari ini bersangkut pautan dengan pelayanan atau penanganan pasien COVID di instalasi gawat darurat, mungkin sebagian dari rekan-rekan belum tahu apa itu IGD. Sebagai informasi tambahan, IGD merupakan unit pelayanan di rumah sakit yang memberi penanganan awal kepada pasien yang menderita sakit dan cedera dan yang membutuhkan tindakan gawat darurat. Memasuki era pandemi COVID-19, pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, maupun rumah sakit akan sangat berbeda dengan keadaan sebelum pandemi. Rumah sakit sangat memerlukan prosedur screening secara rinci dan ketat dalam hal penerimaan pasien, pertama. Yang kedua, pembatasan pengunjung, sudah pasti. Dan memisahkan pelayanan untuk pasien COVID-19 dan non-COVID-19 agar memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada pasien, pengunjung, serta petugas kesehatan yang sedang bekerja. Dan hal ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit dan penyebaran virus. Baik, untuk sekarang saya juga ingin membagi acara ini menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Nurse Feni Tianda. Dan untuk sesi kedua yaitu sesi diskusi, di mana apabila ada waktu lebih,
Mohon izin untuk panitia bisa dibantu para peserta untuk open mic, dan monggo silahkan bisa bertanya langsung dengan narasumber. Dan boleh juga yang ingin bertanya silahkan tekan tombol raise hand dan ketik di kolom chat pertanyaan yang akan disampaikan. Baik. Sebelumnya, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik. Beliau atas nama Nurse Feni Tianda, Sarjana Keperawatan, lahir pada tanggal 18 April 1985, pendidikan dan pelatihan yaitu lulusan dari Akper Pemprov Kaltim pada tahun 2003 sampai 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan kuliah di Stikes Wiyata Husada Samarinda pada tahun 2014 sampai 2016. Pelatihan yang beliau tekuni, yang pernah beliau jalani adalah BTCLS, WOC ITN, hipnoterapi, asesor keperawatan, komite keperawatan, TOT, TPPK dari Kemenkes, pengendalian diklat dari Kemenkes. Untuk pengalaman kerja, pernah menjadi panasi klinik ya di Balikpapan, Kak, 2006 hingga 2007, yaitu sebagai perawat, medical check-up, dan event organizer. Kemudian bergabung di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda sejak tahun 2007 dan 2008 sebagai perawat pelaksana di ruang perawatan eksekutif, VIP, dan medical bedah. Kemudian pada tahun 2008 hingga 2013 merupakan perawat pelaksana di IGD. 2013 hingga 2018 sebagai kepala ruangan IGD. Sampai detik ini ya, dari 2013 hingga 2021 beliau merupakan salah satu kepala ruangan dari instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Baik. Organisasi yang beliau ikuti adalah pengurus DPK PPNI RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Yang kedua, pengurus DPD PPNI Kota Samarinda, penasehat Iwokna Kaltim Tara, dan pengurus Hipgabi Provinsi Kalimantan Timur. Baik. Untuk Nurse Feni, apakah sudah siap, Nurse? Oke, baik, Mbak. Makasih. Baik. Untuk Nurse Feni akan dimulai sesi kedua, yaitu masuk ke acara inti yang mana akan menjelaskan mengenai penanganan pasien COVID-19 khususnya di instalasi gawat darurat. Untuk waktu dan tempat, Nurse Feni, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu sekalian untuk share screen ya. Jadi sebelumnya saya sapa juga untuk Bu Direktur. Terima kasih sudah menugaskan melalui PKRS Rumah Sakit saya untuk mewakili Rumah Sakit untuk sharing terhadap masyarakat serta pemahaman mungkin sedikit tentang alur layanan yang ada di UGD saat ini. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak serta-merta berada di rumah sakit, jadi saya di studio sendiri untuk bisa mengakomodir supaya jalan acara ini agak lebih baik. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apa sudah terlihat, Bu Titis? Baik, Kak, sudah terlihat dengan jelas. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, khususnya Rumah Sakit Muiz dan masyarakat Kota Samarinda dan sekitarnya, ya, karena saya lihat juga di sini ada teman-teman dari Bontang juga ada. Sebelumnya saya ucapkan selamat
kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah selama ini membantu kami dalam proses layanan di gawat darurat tentunya. Dengan posisi rumah sakit sebagai pintu depan tentunya serta-merta tidak mungkin kita bisa melayani pasien tanpa peran Bapak Ibu sekalian. Oke. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mungkin 30 menit ke depan mencoba sharing dengan bahasa yang mungkin saya coba turunkan levelnya karena di sini juga tidak semuanya nakes, juga ada beberapa masyarakat, teman-teman di kelurahan, ada Pak Lurah juga saya lihat di sini. Izin Pak Lurah. Kemudian ada teman-teman dari Vaskes 1, selamat datang juga buat teman-teman dari Puskesmas serta warga RT 13 ya, sekitar rumah saya. Kemudian dari beberapa tempat di perumahan di Kota Samarinda, mantan-mantan pasien kami juga di sini juga ada. Selamat datang. Tentunya masyarakat punya ketakutan tersendiri ya, tentunya kalau di zaman COVID ini ingin masuk ke rumah sakit itu dikesankan di COVID-kan, ya. Tapi ternyata perlu penyamaan persepsi ya Bapak Ibu sekalian agar kita tidak memiliki parno ya, pemikiran yang agak sedikit ekstrim untuk masuk ke rumah sakit. Pada dasarnya sebelum pandemi dan setelah pandemi tentunya hanya ada beberapa perbedaan sedikit ya, perbedaan sedikit dalam proses layanan. Yang tentunya ini harus perlu dipahami oleh warga masyarakat Kota Samarinda tentunya. Oke, saya coba mulai dengan sesuatu yang mungkin berupa statistik ya. Jadi selama ini kita di tahun 2020 ya, kita mulai dari tahun awal bulan Maret ya, pas masuk COVID di Indonesia tentunya. Nah tentunya dengan beragam data statistik ini tentunya mengharapkan terjadi berbagai perubahan-perubahan. Nah di tahun 2021 tepatnya di akhir bulan Juli hingga Agustus kasusnya sedikit menurun ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau dulu kita sampai mengantri di pintu masuk portal rumah sakit. Jadi banyak rekanan, banyak pihak, banyak pejabat, banyak orang-orang yang punya kepentingan untuk masuk ke rumah sakit itu saling mengantri di portal rumah sakit. Belum masuk UGD, tapi di portal rumah sakit. Karena apa? Karena terjadi outbreak yang cukup luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan melandainya serta peran pemerintah kota, dinas kesehatan mensiasati bagaimana supaya ini prosesnya terjadi pelandaian. Secara epidemiologis itu terjadi penurunan yang signifikan ya, terutama di bulan-bulan ini kita bisa merasakan rumah sakit juga sudah mulai melandai ya. Oke. Untuk memulai diskusi kita pada pertemuan hari ini, ada beberapa standar yang perlu mungkin masyarakat selama ini belum tahu ya, ternyata di IGD juga punya standar. Tidak serta-merta langsung ucuk-ucuk datang langsung ditangani. Ternyata ada beberapa standar yang perlu dipahamkan oleh teman-teman dari Vaskes 1, masyarakat, serta orang awam sekalipun ya. Oke. Standar tersebut ada 7 ya. Yang pertama itu kemampuan life saving, tentunya teman-teman dokter, perawat yang sudah terstandar di rumah sakit dengan spek pelatihan dan serta kemampuan ya. Kemudian jam buka layanan kita otomatis tidak ada UGD yang tutup kecuali kondisi tertentu ya. Karena rumah sakit Muis kemarin sempat tutup karena memang terjadi outbreak yang luar biasa. Kemudian tidak ada pembayaran uang muka ya. Nah ini hanya pengetahuan umum saja. Nah bagaimana untuk tenaga kesehatan di IGD? Jadi kalau kami sampaikan, tenaga kesehatan di IGD yang jelas ada dokter, perawat, dan bidan ya. Dan kedepannya UGD kita akan, karena namanya sudah namanya IGD, akan bekerja sama dengan berbagai unit. Contohnya laboratorium, radiologi. Jadi semua area layanan yang dibutuhkan pasien yang pada saat di UGD itu didekatkan ke UGD kita. Supaya terjadi hemat waktu, kemudian efisiensi daripada penggunaan waktu yang digunakan serta resource yang ada ya. Oke. Nah di IGD Rumah Sakit Muis tentunya dulu kita lebih serta merta melihat tenaga-tenaga kita itu banyak sekali variasi, banyak sekali model ya ibaratnya. Di sini kita ada dokter, ada perawat, ada dokter spesialis sebagai DPJP di rumah sakit. Tentunya sangat menyambut baik teman-teman atau rekan-rekan serta masyarakat yang akan mempercayakan kesehatannya kepada kita semua. Tentunya dengan spek yang ada, kami sekarang sudah mulai
di angka yang cukup ideal untuk melayani pasien dengan beragamnya dokter spesialis, beragamnya tenaga kesehatan, serta saya yakin dengan komitmen direktur dan teman-teman yang berada di kepegawaian akan mengakomodir semua kebutuhan daripada ketenagaan yang ada. Terbukti pada saat terjadi outbreak, kita sangat membuka lapangan pekerjaan dan minat tenaga kesehatan untuk masuk juga cukup lumayan banyak ya waktu itu. Nah, ada beberapa prinsip dasar ya di layanan UGD yang perlu dipahami oleh warga dan masyarakat. Kalau di UGD itu adalah tempatnya pemeriksaan awal ya. Artinya pemeriksaan awal kalau pintu rumah sakit itu hanya ada 2, dari poli kalau pasien yang stabil, tapi kalau yang emergency itu adanya di UGD. Artinya Bapak Ibu akan dilakukan pemeriksaan awal. Awal artinya yang umum-umum, yang khusus-khusus, yang hanya dikeluhkan oleh Bapak Ibu. Kalau untuk pemeriksaan yang lanjutan nanti akan dilakukan di pemeriksaan lanjutan di rawat inap ya. Kemudian di UGD juga tempatnya resusitasi dan stabilisasi. Apa itu resusitasi? Artinya Bapak Ibu yang mungkin terjadi masalah di kesadaran pasien, kemudian kekurangan cairan yang luar biasa, pasiennya shock, kemudian resiko kematian tinggi, atau misalnya terjadi kecelakaan yang butuh distabilkan kondisinya dulu. Sebelum dia masuk kamar operasi, sebelum dia dirawat inap, tentunya kita stabilkan. Kalau tidak stabil tidak boleh pindah. Makanya juga di kita itu ada standarnya adalah proses resus dan stabilisasi itu sekitar 6 jam. 6 jam harus tuntas. Kalau tidak tuntas berarti ada kendala-kendala atau ada masalah di sana. Entah masalah sistem atau masalah alur atau masalah yang sifatnya tidak bisa diselesaikan saat itu. Kemudian namanya IGD otomatis kita bukanya 24 jam. Jadi Bapak Ibu pada saat menghubungi rumah sakit tentunya silakan melalui jalur telepon yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota, oleh Rumah Sakit MUIS untuk bisa diakses. Harapannya ke depannya kita juga akan ada ambulan IGD 119 yang bekerjasama dengan stakeholder yang ada untuk mempermudah akses pasien bisa masuk ke rumah sakit kita. Nah, tentunya ini butuh komitmen yang cukup baik oleh rumah sakit untuk menjembatani kegiatan PIC ya untuk IGD ya. Kemudian dulu kita sering menggunakan istilah UGD ya, UGD unit gawat darurat. Tapi sekarang sesuai dengan PMK terbaru dan akreditasi rumah sakit tentunya kita coba memfamiliarkan istilah yang umum adalah instalasi gawat darurat. Jadi kalau UGD itu yang udah lama-lama, sekarang kita istilahnya udah kita familiarkan menjadi IGD. Makanya nanti tadi ada beberapa template di UGD itu ada misalnya UGD atasnya UGD. Itu belum dicabut, nanti bisa dikondisikan ya. Kemudian tentunya di rumah sakit tidak ada pembayaran DP. Dulu pernah terjadi, tapi bukan di rumah sakit MUIS, di rumah sakit lain. Terjadi pembayaran DP. Oh, mau operasi siapkan dana dulu. Nah, ternyata itu tidak boleh. Kalau ternyata ada rumah sakit silakan dilaporkan. Kalau dilaporkan tentunya rumah sakit punya tanggung gugat yang cukup berat di sisi hukum ya. Bahkan direkturnya bisa diberhentikan kalau terjadi ada pembayaran DP-DP. Kemudian juga masyarakat yang akan datang tentunya akan dilayani dengan layanan kurang daripada 5 menit harus sudah disentuh oleh tenaga kesehatan tentunya. Bukan disentuh yang lain ya, tapi disentuh tenaga kesehatan. Artinya Bapak Ibu akan dilakukan anamnesa di sana. Entah itu dilakukan pemeriksaan fisik dasar, kemudian dilakukan penyelamatan nyawa ya terutama. Dan tentunya pada layanan gawat darurat itu tidak berdasarkan urutan datang ya, tapi berdasarkan kegawat daruratan pada saat pasien itu masuk. Jadi kadang ada beberapa kasus itu saya sudah datang dari pagi kok belum dilayani. Nah, ternyata dia kasusnya adalah triase atau levelnya itu level yang sederhana yang atau level hijau ya kalau kami bilang ya. Jadi masih bisa menunggu. Tapi kalau misalnya ada pasien yang merah atau kasus emergensi, tentunya itu yang didulukan. Itu dilayani di emergensi. Oke, baik. Sesuai dengan Permenkes terbaru ya 2018, beberapa hal yang di 2009 itu sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi kita lebih mengatur kriterianya yang perlu dipahamkan adalah pokoknya segala sesuatu yang mengancam nyawa itu termasuk gawat daruratan. Segala sesuatu yang menyangkut nafas atau pernafasan serta sirkulasi tentunya ini termasuk emergency.
Dan semua kondisi ya pada saat Bapak Ibu menemukan di masyarakat itu dia tidak sadar, itu termasuk gawat darurat. Dan semua yang berhubungan dengan tindakan segera itu juga butuh. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan saat sebelum datang ke rumah sakit kondisi-kondisi ini, kita bisa samakan persepsi ini gawat darurat. Gawat darurat kalau gawat darurat tidak usah berpikir ini biayanya berapa, harus ada asuransi gimana. Silakan langsung dibawa ke rumah sakit kita. Tentunya proses administrasi itu urusan belakang. Yang penting pasien dulu diutamakan. Oke, bagaimana di zaman COVID ya? Jadi kalau di zaman COVID kita tahu sendiri sejak awal 2020 Samarinda sudah digeger ya. Bahkan tenaga kesehatan kita juga banyak yang cukup terpapar. Sehingga banyak sekali perubahan-perubahan serta tahapan-tahapan yang bisa dikerjakan rumah sakit, modifikasi lingkungan kerja, serta peran daripada berbagai pihak dari PPI, Kesehatan Lingkungan, serta tim PKRS sendiri pun juga terjadi metamorfosis yang cukup luar biasa untuk mengakomodir kasus ini yang ada di rumah sakit. Apalagi pada saat itu rumah sakit kita itu menjadi salah satu rumah sakit rujukan, sembari menunggu pemerintah daerah setempat untuk mengakomodir semua rumah sakit wajib mampu melayani COVID. Jadi pada saat itu agak cukup luar biasa kita menangani pasien-pasien kita di tahun 2020. Tapi kita akan selalu belajar sehingga di tahun 2021 COVID seperti kasus-kasus yang sudah menjadi tren, udah biasa ya ibaratnya. Jadi tidak perlu lagi ditakutkan seperti awal-awal. Oke. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bu moderator ya, host ya. Jadi infografis kita kemarin juga terjadi penurunan yang cukup signifikan ya untuk beberapa kasus. Kalau yang ditampilkan di infografis tentunya adalah akumulasi dari berbagai kasus di Samarinda. Dan di MUIS dengan tipe rumah sakit kita di level C ya, dengan level layanan gawat darurat yang perlu diketahui kita di level gawat darurat di level 2. Tentunya dengan level 2 ini kita juga bisa mengakomodir pasien-pasien yang butuh bedah sito ya. Jadi di rumah sakit kita juga sudah ada bedah sito untuk kasus-kasus yang emergensi butuh operasi segera. Jadi tidak perlu dijadwalkan. Jadi langsung datang misalnya terjadi pemeriksaan oleh dokter kami, kemudian dilakukan penanganan emergensi, ternyata ini arahnya ke harus bedah sito, atau sito itu segera ya, artinya otomatis bisa langsung dikerjakan di rumah sakit. Oke, sekarang permasalahannya adalah bedanya di mana zaman COVID sama sebelum COVID. Zaman layanan dulu pasien kita bebas pakai tanpa masker, dengan sekarang harus dengan banyak sekali atribut. Bedanya hanyalah di sini Bapak Ibu ya. Kalau dulu, ini yang lagi tren nih, hospital playlist nih. Dulu kita masih bisa buka masker, bercengkrama, ketawa ketiwi. Kalau sekarang itu hanya kelihatan alisnya saja, kemudian garis-garis matanya saja. Mau senyum, mau pakai lipstick, mau pakai makeup yang sebagaimanapun, ibaratnya juga akan kelihatan. Jadi yang jelas teman-teman di rumah sakit, kalau sudah pakai jilbab, kalau sudah pakai baju hazmat level 2, terutama pakai baju scrub suit, udah nggak kelihatan, nggak ada namanya, nggak ada identitas. Artinya saya hanya bisa bedakan, contohnya kayak gambar di bawah ini oh kalau dokter warna biru, udah pakai dokter berarti dia. Saya panggilnya dok. Paling hanya membedakan tuh alis mata, atau dia pakai maskara atau kacamata, itu aja saya bedain. Jadi tidak lagi perbedaan yang signifikan untuk saat ini. Tapi tentunya kita karena saling familiar, hanya suara yang bisa didengarkan. Makanya juga saya coba minta tolong dimaklumi juga. Kalau kita sudah biasa pakai masker, tiba-tiba buka masker itu suaranya biasanya agak sedikit nyaring ya, agak cempreng sedikit. Biasanya suaranya agak lembut, pakai masker suaranya agak sedikit tertutup. Jadi pada saat pas buka masker itu suaranya agak. Dan masyarakat tentunya juga harap dimaklumi pada saat kita menaikkan suara itu sebenarnya ingin menyampaikan informasi supaya jelas. Karena kalau pakai masker suaranya biasanya tanpa masker itu sudah terdengar, ini harus dinaikkan sedikit volumenya. Jadi dikiranya kita pemarahan, padahal tidak. Hanya mengimbangi device yang kita pakai ya. Oke. Apa saja yang dilakukan selama di UGD ya? Tentunya harapan kami sebenarnya dengan adanya beberapa pemahaman yang kita kerjakan selama ini, Bapak Ibu masyarakat tidak enggan lagi untuk datang ke rumah sakit apapun kondisinya.
Kalau misalnya mau pakai jalur asuransi, silakan pakai jalur asuransi. Berarti kasusnya tidak emergensi, silakan melalui Polri. Kami punya sedemikian banyak dokter spesialis, bahkan tipe rumah sakit kita ini sudah standarnya udah rumah sakit tipe B ya. Sudah standarnya rumah sakit tipe B. Karena apa? 4 besar untuk kasus obgyn, bedah, anak, penyakit dalam, dokternya udah cukup banyak. Ditambah lagi dokter tambahan seperti ada fisioterapi di sana, dokter khusus di apa namanya di patologi anatomi, ada patologi klinis, ada dokter jantung, ada dokter gigi khusus, ada sub-sub spesialis bedah mulut, bahkan ada dokter saraf. Tentunya ini tinggal diramu serta dipoles oleh pemerintah kota untuk menjadi rumah sakit yang cukup mumpuni mengakomodir banyak hal atau kasus ya. Nah, kalau di UGD seperti apa? Nah, kalau di UGD kami akan ngikut sebenarnya. Tentunya dengan UGD saat ini, dengan kondisi yang mungkin Bapak Ibu tahu, ya harapannya akan terjadi pengembangan yang cukup signifikan. Karena kalau di UGD itu ibarat wajah rumah sakit, yang lain-lainnya itu adalah body. Kalau wajahnya sudah jelek, semua layanan yang di belakang juga jelek. Makanya harapan juga perencanaan kita juga ke depannya saya yakin itu lebih fokus ke layanan kami tentunya nanti di depan. Oke. Nah, yang dikerjakan pertama kalau Bapak Ibu datang itu kita lakukan namanya triase. Triase itu kalau kami gunakan sesuai akreditasi, kami gunakan ATS ya, Australian Triage Scale. Artinya Bapak Ibu kalau datangnya datangnya dengan kasus hijau. Hijau itu apa sih contohnya? Bapak Ibu masih bisa jalan, keluhan cuma batuk pilek, panas, yang tidak ada unsur kegawatannya berarti maksimal itu kalau terjadi outbreak atau rame banget di UGD kami itu sampai 2 jam itu pun tidak menjadi masalah untuk pengobatannya. Tapi kalau datangnya tiba-tiba sesak napas, tiba-tiba pasiennya tidak sadarkan diri, kami langsung kategorikan merah. Jadi nanti pada saat dilakukan pemeriksaan, dokternya atau perawatnya ada nyebut, wah ini triase merah, berarti kalau saya misalnya sebagai pasien hijau, jangan cemburu. Nah, kalau cemburu itu, oh itu saya udah datang nih dari duluan, dari setengah jam itu baru datang langsung ditangani, banyak sekali petugasnya. Saya malah kesannya itu ditinggal, padahal bukan ditinggal. Nah, kita mengutamakan yang emergensi. Oke, jadi memang layanan UGD ya bukan berdasarkan urutannya, tapi tingkat kegawatan. Harapannya ini yang perlu kita coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian agar hal-hal seperti ini tidak menjadi resiko konflik ya di rumah sakit. Karena saya tahu juga teman-teman selama ini juga pernah mengalami konflik gesekan-gesekan terhadap urutan-urutan datang. Nah, harapannya sudah tidak lagi setelah ini. Oke. Nah, karena rumah sakit kita di zaman COVID ini juga menerapkan berdasarkan arahan dari direktur, semua area itu wajib pakai masker. Jadi keluarga pasien yang datang pun itu diwajibkan pakai masker. Nah, izin Bapak Ibu yang pada saat datang ke rumah sakit tentunya juga berkenan kami ingatkan, entah itu melalui security kami, kemudian petugas kami yang jaga, kalau tidak datang dengan menggunakan masker, tentunya kami akan mengarahkan dulu untuk menggunakan maskernya, baru ketemu oleh petugas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian apa saja yang dikerjakan untuk hal dasar ya? Hal dasar yang biasa kita kerjakan sesuai standar di rumah sakit. Yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan cek suhu ya. Nah, nanti petugas security kita akan melakukan pemeriksaan suhu. Kalaupun petugas saat itu sibuk, tentunya ini bisa diulang oleh teman-teman yang tenaga kesehatan nanti di dalam untuk pemeriksaan suhunya. Nah, kemudian juga dilakukan pemeriksaan cek apa namanya kadar oksigen ya, menggunakan alat oximetri. Pasien juga nanti ditensi, dokter akan periksa lapang parunya. Jadi kita juga fokus ke COVID sekarang. Jadi pemeriksaan ini menjadi pemeriksaan yang dasar dikerjakan oleh tenaga kesehatan yang ada di IGD. Oke, kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan, dokter akan menentukan tambahan-tambahan untuk menegakkan sebuah diagnosa, yaitu dengan cara pasien dilakukan pemeriksaan darah,
Jadi akan diperiksakan darah itu seperti apa, apakah nanti ada gangguan, ada infeksikah di sana, atau HB-nya turunkah. Kemudian kalau memang arahnya COVID, kita akan lakukan tambahan pemeriksaan. Pasien biasa akan dilakukan pemeriksaan swab ya, melalui hidung, tentunya dengan tenaga yang sudah kami latih ya. Jadi hampir semua tenaga kesehatan, kecuali yang baru ya, kecuali yang baru bergabung 1 mingguan ini, semua itu sudah dilatih untuk mampu memeriksa pengambilan sampel untuk swab. Jadi tentunya berbagai metode juga kami tawarkan ya. Bahkan untuk pendamping pasien, Rumah Sakit MUIS sangat baik nih. Artinya ada kontribusi buat para pendamping. Jadi tentunya ini juga menjadi kebijakan rumah sakit. Kemudian kalau dibutuhkan kembali pasien dengan arah COVID misalnya setelah di screening, itu kita lakukan pemeriksaan radiologi. Radiologi itu apa? Radiologi adalah pengambilan gambar melalui alat canggih sinar X untuk kita dapatkan hasil pemeriksaan. Contoh kalau kasusnya di zaman COVID itu lebih banyak diperiksa torak ya, torak atau dada. Jadi pasien nanti ditembakkan sinar X untuk mendapatkan hasil seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Ini contoh ya, contoh daripada pengambilan hasil. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kasus tambahan nih, misalnya dapat bonus punya sakit jantung, kami biasanya sesuai standar itu akan melakukan pemeriksaan rekam jantung. Jadi ada alat yang ditempelkan ke dada pasien untuk kita periksakan apakah iramanya terjadi gangguan apa tidak. Kalau ada terjadi gangguan irama dan dokter membutuhkan konsultasi, standar kami akan melakukan konsultasi dengan DPJP yang ada di rumah sakit tentunya. Supaya apa? Supaya layanan Bapak Ibu khusus atau tepat dapat diberikan oleh kami sebagai pemberi kesehatan kepada masyarakat. Oke, nah kalau kasus ponek bagaimana? Ponek itu untuk kasus-kasus kebidanan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang hamil dari rujukan puskesmas itu dikirim ke kami, berarti mereka memiliki ketidakmampuan untuk alat atau tenaga, jadi akan dilakukan pemeriksaan tambahan kalau di UGD. Tentunya dengan bidan yang ada, kami ada sekitar 10-11 bidan yang juga sudah dilatih dan serta memiliki standar klinisi ya yang cukup memadai untuk bisa memberikan layanan khusus kebidanan. Bagaimana kalau untuk kasus poneknya? Otomatis kalau misalnya arahnya ada COVID-nya, berarti hanya membedakannya adalah APD saja. APD itu bisa kita gunakan masker, petugasnya pakai masker, Bapak Ibu pakai masker, selesai. Selama ini bedanya cuma di situ, yang membedakan. Yang kalau dulu, kalau dikesankan di COVID kan, itu hanyalah persepsi yang muncul ya, karena supaya apa? Supaya entah masyarakat ini takut atau seperti apa. Karena kalau di COVID kan itu istilah yang agak sedikit kurang tepat ya. Karena semua rumah sakit saat ini juga pada saat ingin memasukkan pasien harus mengamankan petugas serta pasien yang lain pada saat Bapak Ibu terjadi misalnya dirawat inap. Nah, ini yang tentunya perlu dipahami. Jadi tidak ada proses mengcovidkan pasien. Dan tentunya ada indikator-indikator untuk status COVID atau tidak COVID-nya. Oke. Nah, untuk tindakan-tindakan standar untuk kasus-kasus COVID, nah karena memang kasus COVID ini menyerangnya di area pernapasan, memang kita selama ini, kalau dulu sebelum non-COVID, itu kesediaan tabung, kalau nggak salah saya ingat, itu 1 bulan sekitar 500 tabung ya. Tapi zaman COVID itu 500 tabung itu nggak nyampe setengah hari sudah habis. Tentunya rumah sakit berupaya mengakomodirnya dengan cara memperbanyak jumlahnya. Jadi satu hari itu bisa 1.000, Bapak Ibu, 1.000 tabung. Bayangkan kalau 30 hari ada 30.000 tabung. Tentunya dengan komitmen manajemen serta teman-teman di rumah sakit, itu bagaimana caranya untuk kasus ini bisa kita kemudian. Jangan sampai ada kasus kehabisan oksigen. Jadi karena penggunaan oksigen cukup banyak, Bapak Ibu. Kalau di rumah misalnya kita cuma biasanya pakai 2 liter. Kalau di rumah sakit makanya udah 10 liter, bahkan sampai 15 liter. Dan ini memang layanan yang memang harus Bapak Ibu dapatkan. Jadi tidak serta-merta oksigen itu mudah didapatkan. Ternyata juga susah, karena semua orang juga membutuhkan saat itu. Jadi kita bersyukur dengan kondisi saat ini, Bapak Ibu yang masih sehat, tolong bersyukurnya lebih banyak, karena pada saat oksigen itu dirupiahkan, ternyata itu luar biasa rupiahnya kalau kita kali-kalikan ya.
Oke, kemudian juga tindakan standar yang biasa dikerjakan, teman-teman itu akan melakukan pemasangan infus ya, dan beberapa injeksi yang membantu Bapak Ibu sesuai dengan terapi, sesuai dengan standar yang diberikan oleh rumah sakit. Ya. Jadi hal ini juga penting diketahui karena kalau pasien itu misalnya mengarahnya COVID, wajib datang, wajib kita melakukan pemeriksaan, wajib diberikan obat-obat sesuai dengan standar. Jadi tidak ada pasien-pasien yang sifatnya fiktif-fiktif itu enggak ada. Kalaupun ada berarti itu melalui menjadi sebuah kecolongan yang luar biasa. Nggak boleh itu. Malah dilarang. Oke. Pada saat di rumah sakit, Bapak Ibu sebagai pasien atau keluarganya tentunya ada beberapa tindakan-tindakan umum juga yang nanti akan dikerjakan. Yang pertama adalah informed consent-nya. Jadi kalau dikatakan informed consent ini kami meminta persetujuan Bapak Ibu untuk setuju apa tidak. Contoh yang paling sederhana adalah tindakan pemasangan alat tertentu ya, contohnya selang kencing atau selang napas. Nah, itu kita butuh informed consent dengan penjelasan. Kalau tidak dijelaskan, Bapak Ibu punya hak untuk menolak. Tapi kalau udah dijelaskan tujuannya, dijelaskan efeknya, dijelaskan durasi waktunya, silakan Bapak Ibu pertimbangan untuk setuju. Boleh nggak setuju? Boleh saja. Tapi tentunya ada efek samping yang harus diterima secara pribadi. Nah, contoh lain, informed consent yang terutama di selama pandemi, kalau ternyata pasiennya memang arahnya COVID, yang pertama adalah si pasien tidak boleh ditunggu oleh keluarga ya. Yang kemudian misalnya juga pasien ternyata terjadi kepayahan atau sampai meninggal, tentunya prosedur yang diterapkan rumah sakit adalah prosedur dengan protokol kesehatan. Artinya pasien akan dilakukan pemulasaran sesuai standar. Tapi dengan kebijakan pemerintah saat ini, untuk pemakaman itu sudah mulai terjadi toleransi ya. Sudah boleh di tempat pemakaman umum ya, tapi dengan protokol yang memang kami pada saat melepas jenazah itu tidak boleh tanpa peti. Jadi sudah harus pakai peti. Apalagi sekarang sudah ada beberapa modifikasi di dalam petinya yang saya dengar lebih Islami ya kalau untuk teman-teman Muslim, dan untuk teman-teman yang misalnya jenazahnya Nasrani, yaitu menyesuaikan dengan peti yang juga sudah disiapkan. Tapi yang saya tahu ini infonya sudah cukup baik ya. Kemudian pada saat tindakan lanjutannya tentunya kalau pasiennya rawat inap, kita harus mengisi formulir rawat inap. Kalau nggak ngisi berarti Anda tidak setuju untuk dirawat. Dan menandatangani dokumen pembiayaan. Kalau misalnya di zaman COVID, semua pasien COVID atau yang mengarah COVID atau suspek itu ditanggung pemerintah. Cuman yang perlu dilakukan adalah kita mengikuti step by step-nya supaya proses pengklaimannya juga rapi dan tidak ada dispute atau ditolak oleh ketentuan-ketentuan yang ada. Dan sembari itu setelah pasien dilakukan rawat inap, tentunya di UGD kita wajib memasang gelang identitas ya, karena memang untuk pasien safety ya, untuk membedakan pasien dengan pasien yang lain. Oke, baik. Dan yang terakhir ini slide saya adalah, ini tadi tentang surat kematian ya. Jadi kalau pasiennya jenazah, Bapak Ibu keluarga yang dari jenazah itu wajib memiliki hak dapat surat kematian misalnya. Dan kami terbitkan cuma satu kali ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang sudah difasilitasi oleh tim IT kita, itu sudah berbarcode ya. Jadi kalau sudah berbarcode, jadi pasien itu bisa diidentifikasi, tidak ada boleh penyelewengan terkait masalah surat kematian, karena tentunya pernah ada kasus di daerah lain itu surat kematian bisa dicetak berkali-kali karena ada kepentingan mengurus asuransi, mengurus warisan dan sebagainya. Tapi kalau di rumah sakit kita sesuai dengan standar kita cuma cetaknya satu. Bagaimanapun kita akan mengamankan urusan ini untuk aman supaya di meja hukum juga. Kemudian pasien yang rawat jalan itu standarnya juga akan diberikan obat-obatan ya sesuai dengan kebutuhan daripada keluhan daripada pasien. Serta yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu, kalau misalnya ada bedah emergensi ya
otomatis kita bisa langsung persiapkan operasinya di UGD ya. Jadi tidak harus rawat inap. Jadi dari UGD bisa langsung. Dan yang terakhir tidak kalah penting, urusan kasir ya untuk rawat jalan. Kalau pasien asuransi tentunya tidak perlu repot, hanya membutuhkan tanda tangan, kemudian mengidentifikasi pasiennya siapa. Kalau asuransi berarti gratis layanannya. Kalau misalnya non asuransi berarti sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan berapa biaya yang dikeluarkan. Bagaimana kalau misalnya pembayaran? Nah, pembayaran tentunya nanti ke depannya rumah sakit juga akan mulai bertahap mendigitalkan pembayaran-pembayaran yang ada di rumah sakit. Oke, mungkin itu sekilas buat masyarakat Kota Samarinda, khususnya di Rumah Sakit Muiz, sekitaran Seberang, Lojanan, teman-teman kami di mantan-mantan pasien Rumah Sakit Muiz, tentunya ada beberapa daerah di sini, ada Puntang, Handil, ada juga dari Sempaja ya. Jadi tentunya ini merupakan bentuk penyamaan persepsi kita ya untuk di UGD. Jadi jangan takut ke UGD, karena di UGD bukan sesuatu tempat menyeramkan, tapi tempat di mana Bapak Ibu bisa menitipkan kesehatan keluarga Bapak Ibu yang mungkin saat ini mengalami gangguan kesehatan, apalagi emergensi. Dan jangan lupa memberikan masukan kepada kami terhadap layanan melalui bentuk evaluasi, melalui kepuasan pelanggan, tentunya supaya Rumah Sakit Muiz sejak tahun 2007 hingga sekarang itu semakin baik dan semakin baik. Akhir kata, saya Nurse Feni Tianda, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Nurse Feni. Informasinya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Luar biasa materi hari ini. Semoga dengan adanya informasi ini mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya untuk mengatasi kebingungan-kebingungan yang dirasakan. Baik, sebelum saya lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab, untuk jeda setelah ini, mari kita berikan waktu sejenak untuk narasumber beristirahat, untuk tarik napas dulu sejenak. Apabila ada teman-teman yang ingin minum, monggo, yang ingin ke kamar mandi dipersilahkan. Kami akan tampilkan beberapa video, yaitu profil IGD Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Bangkitkan semangat baktimu, hai anak negeri. Selamat datang di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Perkenalkan, saya Nurse Feni Tianda. Saya kepala ruangan di IGD untuk saat ini. Kemudian apa yang bisa Bapak Ibu bisa dapatkan di rumah sakit kami, di pintu depan tentunya pasien bisa langsung mengakses pintu masuk, langsung kami layani dengan komunikasi tentunya dari teman-teman dokter dan perawat bidan tentunya nantinya pada saat Bapak Ibu berada di rumah sakit. Dengan kapasitas bed yang cukup banyak, kami mencoba untuk mengakomodir semua keluhan-keluhan Bapak Ibu yang mungkin sedang menderita sakit, baik itu dari layanan gawat darurat emergensi, bedah, contohnya kecelakaan, kemudian non bedah, contohnya itu kayak asma, penyakit jantung, kemudian penyakit lain, bahkan di Ponek juga kami memiliki tempat untuk dilayani Bapak Ibu sekalian. Kemudian di UD kita biasa pasien akan dilakukan pemeriksaannya, entah itu pemeriksaan dari anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian ada beberapa juga tindakan-tindakan yang dasar yang bisa diberikan, contohnya pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan ronsen dan penunjang lainnya. Tentunya hal ini akan mendukung sekali proses layanan dan keakuratan daripada penegakan sebuah diagnosa penyakit, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan yang cukup memadai serta sesuai standar daripada akreditasi di rumah sakit. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan kami dengan baik, dan jangan henti-hentinya juga memberikan masukan melalui berbagai media yang disiapkan rumah sakit kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, salam sehat. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Pemerintah Kota Samarinda optimis kasus COVID-19 bisa ditekan.
pandemi belum berakhir. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengusung Prokes 6M sebagai usaha untuk menekan laju penularan COVID-19 di kota Samarinda. Yuk kita simak senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung, yaitu masker medis dan masker kain. Pertama, pegang masker di bagian sisi luar tanpa menyentuh sisi dalam. Kedua, pastikan seluruh bagian masker telah menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. 40-60 detik mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Langkah pertama, nyalakan keran air dan basahi tangan dengan air. Selanjutnya, beri sabun pada telapak tangan dan ratakan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Melakukan gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari kanan dan kiri bergantian. Bersihkan ujung kuku kanan dan kiri secara bergantian. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan tangan menggunakan tisu. Yang terakhir, matikan keran air dengan cara memegang keran air dengan menggunakan tisu yang telah dipakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Minimal 1,5 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jika kita sudah berhasil menjaga jarak dengan benar, maka otomatis kita juga akan menghindari tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan kerumunan, seperti mal, pasar, dan tempat ramai yang lainnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak penting-penting sekali dan tidak mendesak, lebih baik di rumah saja. Selama bisa dilakukan dari rumah, seperti WFH dan sekolah online. Yang keenam, menghindari makan bersama. Ketika kita sedang makan, otomatis tidak menggunakan masker. Makan bersama, apalagi saling berhadapan, berpotensi untuk terjadinya penularan virus. Halo, kami tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengajak Anda untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan Anda. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah menayangkan video yang sangat luar biasa. Ya, kebetulan itu rekan-rekan sedikit contoh mengenai profil dari instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Ince Abdul Muiz Samarinda. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu di mana kita akan membuka sesi diskusi ataupun tanya jawab. Kebetulan tadi saya melihat ada salah satu peserta yang raise hand. Ya, ini atas nama Bapak Yudiansyah dari Kampung KB Keledang Kencana. Halo, selamat pagi Bapak Yudiansyah. Ya, untuk panitia mohon izin untuk mengaktifkan mic-nya. Ya, Bapak Yudiansyah, halo selamat pagi. Ibu. Pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Baik Bapak, saya persilahkan untuk bertanya kepada narasumber kita. Halo ya. Ya Pak. Ya. Kebetulan saya juga Bu di sini di kampung kami keluarga saya Kleter
juga bagian dari Satgas, Bu. Ya, Satgas penanganan COVID-19. Bidang saya di bidang pencegahan, Bu. Baik. Monggo, Pak. Minta jaringan, Bu. Oke, baik. Ya, saya juga bagian dari Satgas penanganan COVID-19, Bu, dari Kapung KB Kendang Kencana. Kami di kelurahannya, Bu. Oke, baik. Baik. Mungkin saya menyimak dulu, Bu, ya, karena putus-putus juga nih jaringan agak susah, Bu. Ya. Baik, Bapak Yudiansyah, ya bisa dipersiapkan nanti Pak apa yang ingin ditanyakan. Ini juga ada Mas Dani Tarigan nih, lagi menunjukkan raise hand ini. Oke, untuk panitia boleh open mic. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman panitia, mohon izin atas nama Mas Dani Tarigan sedang melakukan. Oke, baik. Dipersilahkan Mas Dani Tarigan. Ya, baik. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Pak Feni terkait materi tadi yang disampaikan. Dan ini merupakan, memang betul saya ingin tahu dari kemarin itu saya ada baca tapi ingin mengkonfirmasi saja. Yang pertama, tadi terkait perubahan nama ya, UGD ke IGD. Saya sebutkan bahwa sekarang itu namanya IGD, nanti ke depan akan dilengkapi dengan unit penunjang, seperti itu ya. Ada radiologi, lab, mungkin, dan lain-lain. Farmasi, depo farmasi barangkali. Nah, itu mungkin dalam saat ini belum ya Pak Penny ya. Nah, itu mungkin apakah nanti disiapkan tempat untuk sarana penunjang tersebut sehingga betul-betul merupakan suatu instalasi. Nah, jangan sampai nama berubah tapi dan pelayanan sama seperti saat gawat darurat seperti itu. Yang kedua, yang ingin saya tahu lagi, mungkin ada penjelasan dari Pak Penny, untuk pelayanan di IGD itu kan pernah saya baca itu ada 3, itu gawat darurat, gawat tidak darurat, tidak gawat tapi darurat. Nah, itu pun yang saya bingung, apakah ini berhubungan dengan triase tadi yang merah, kuning, dan hijau, sehingga kategori ini muncul seperti itu Pak Penny. Jadi mungkin ada pencerahan sehingga terjawab rasa penasaran yang selama ini mungkin ada saya baca tapi saya belum terlalu paham. Begitu Pak Penny. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Mas Dani. Ya, ini tidak asing wajahnya. Ternyata Mas Dani Muiz ya. Langsung dijawab. Tidak asing wajahnya. Kayak pernah lihat di mana gitu. Oke, baik. Untuk Nurse Penny, bagaimana Nurse? Apakah mau langsung dijawab? Boleh ya, langsung aja ya. Dipersilahkan Kak. Kita interaktif saja karena mungkin tentunya panitia juga punya batasan waktu. Mas Dani Tarigan ini sahabat saya, tapi juga sebagai pernah jadi pasien juga kebetulan beliau ini. Jadi rasa ketidaktahuan itu tentunya pada saat kita sudah yang mengalami kita bisa juga hilang, bingung ya tentunya. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Dani Tarigan. Pak Dani Tarigan adalah salah satu radiolog di Rumah Sakit MUIS dan juga tim epidemiolog kalau nggak salah ya. Beliau di S2-nya kalau nggak salah. Oke, untuk UGD, kenapa tadi saya sampaikan dulu namanya UGD, unit ya berdiri sendiri ya. Tapi sekarang sesuai dengan Permenkes itu kita di hiring atau diarahkan ke sebuah instalasi. Jadi memang betul instalasi itu terdiri dari berbagai pihak-pihak penunjang. Selama ini mungkin konsepnya sebelum pandemi itu rumah sakit saya yakin sudah menyiapkan rencana jangka panjang IGD yang dengan tingkat keteraturan serta menyiapkan space-space untuk unit-unit penunjang. Yang saya pernah tersampaikan sebelum kita pindah ke IGD yang baru, tentunya sudah tergambarkan di situ ada lab satelit ya yang saya tahu. Kemudian di situ juga sudah ada ruangan dengan timbal untuk teman-teman radiologi. Tapi tentunya pada saat kenyataannya sekarang beberapa ruangan tersebut mengalami memang percepatan untuk modifikasi. Tapi saya percaya rumah sakit dipegang oleh direktur kita yang cukup luar biasa, jangkauan berpikirnya
itu bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan ini ke depannya. Entah itu nanti kita di gedung baru, entah dengan settingan baru, atau ada ruangan baru tentunya nanti yang melekat dengan UGD tentunya. Ini juga yang sebenarnya yang kami harapkan sejak awal ya. Juga front office juga baru ruangannya, kemudian security juga ada tempatnya. Jadi tentunya kondisi sekarang yang perlu kita maklumi untuk sementara ini, tapi tidak mengurangi prinsip layanan. Hanya melebarkan beberapa resource ya. Contohnya ya petugasnya harus datang dulu ke radiologi yang mungkin harusnya dekat ya kalau kita. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi kaitan dengan istilah triase ya. Jadi ada gawat darurat, tidak darurat, atau tidak gawat tidak. Ini juga sebenarnya dulu yang membuat bingung ya sebelum dilakukan akreditasi rumah sakit. Jadi rumah sakit MUI sudah beberapa kali dilakukan akreditasi dan salah satunya mengatur dengan terminologi ini sebenarnya. Nah, karena rumah sakit sudah mengadopsi di dalam buku panduan akreditasi itu adalah ATS ya, Australian Triage Scale, itu juga terpampang di IGD kita sesuai dengan slide-nya saya. Jadi pemilahan itu sudah menggunakan level sekarang, Mas Dani. Kenapa masih ada warna? Itu hanya untuk menjembatani pemahaman saja. Tapi kita sebenarnya udah menggunakan level. Pasien level 1 berarti dia emergency. Pasien level 5 berarti pasien tidak emergency. Jadi penggunaan warna pelan-pelan kita degradasi untuk berubah dengan sistem level. Pasien level 2 misalnya, dia masih termasuk emergency. Nah, tapi level emergency ini supaya masyarakat supaya tenaga kesehatan itu tidak bingung, kita masih di level 1-2 itu merah, di level 4-5 itu udah hijau. Kemudian 3-4 contohnya itu masih kuning. Itu sebenarnya menjembatani supaya teman-teman tidak kagok, pasien merah, berarti level 1. Tapi dalam dokumentasinya nanti kita akan pelan-pelan diakomodir oleh sistem IT di rumah sakit juga menggunakan level. Yang di aplikasi yang lama yang masih menggunakan 4 parameter itu kemungkinan akan bertahap juga akan diganti. Tentunya di aplikasi rumah sakit tentunya perlu dilakukan updating terkait masalah leveling penanganan kasus ini. Jadi kalau sudah ketemu kasus, misalnya level ini kan kita menggunakan level 5 ya Pak Dani ya. Jadi di beberapa buku emergency itu ada yang menggunakan 2 level saja. Emergency tidak emergency. Tapi pada saat penelitian yang terbaru itu yang digunakan adalah 5 level. Nah, 5 level ini banyak pengembangnya. Ada yang dari Canadian, ada dari Manchester, ada juga dari Australia. Nah, yang kita gunakan adalah Australia Pak Dani. Jadi yang Australia juga menggunakan 5 level, 5 severity level jadi bahasanya. Dan bahasa ini juga cukup familiar di dunia kesehatan, terutama di emergency. Jadi kalau sudah di belakang kita pakai ATS, berarti udah paham nih ATS. Kita pakai Canadian, kayak di AWS sempat pakai Canadian. Dia menggunakan ada warna blue, warna-warna, makanya ada istilahnya kode blue. Kalau kode blue berarti warnanya biru. Kalau warna biru berarti emergency. Nah, tapi kalau kita pasien level 1 berarti kita adopsi rumah sakit, berarti gunakan istilah emergensinya di level 1. Mungkin ini yang saya coba sharing ke Pak Dani ya. Semoga terjawab. Gitu Mbak Titis? Baik, terima kasih Nurse atas penjelasannya. Bagaimana Kak Dani Tarigan? Apakah cukup dimengerti Kak? Kalau yang terkait yang gawat tidak darurat, tidak gawat. Darurat itu bagaimana Pak? Itu yang kira-kira pemilahannya Pak. Jadi Pak Dani, terminologinya udah berubah ya. Jadi sebenarnya itu udah nggak dipakai lagi sih intinya. Udah nggak dipakai. Kita udah pakai 5 level Pak Dani. Gitu Cuma ya. untuk menjembataninya kan masih kagok tuh untuk sistem pengklaiman dan lain sebagainya. Kita masih familiar yang lama. Nah, kalau sekarang udah kita ganti dengan istilah baru. Kita menggunakan konsepnya ATS, tapi dengan 5 level ya. Jadi kalau udah 5 level ya level 1, 2, 3, 4, 5. Kalau level 5 itu berarti tidak gawat. Nah, pasiennya bisa rawat jalan. Kalau level 1 berarti gawat. Kalau tengah-tengahnya berarti di antaranya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Nurse Penny atas penjelasannya. Baik, terima kasih Kak. Ini saya lihat ada salah satu peserta juga yang melakukan raise hand atas nama Ibu Siti Zuliatin. Ya, kepada Ibu Siti Zuliatin saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.
Selamat siang Mas Benny. Enggak asing ya Mas Benny. Enggak asing mukanya nih Bu nih. Iya, sebagai pasien rutin ini Mas. Oh iya. Iya. Di sini saya sebagai Satgas Covid Simpang 3 juga di dalam tim pemulasaran jenazah Covid. Yang mau saya tanyakan tuh begini Mas. Di sini tuh banyak warga yang sakit itu takut untuk berobat ke rumah sakit, takut di-COVID-kan gitu. Nah, karena saya sekaligus sebagai kader di wilayah kerja, setiap ada keluhan sakit, ada masyarakat yang pokoknya intinya itu sakit tapi nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, itu supaya caranya itu gimana supaya itu warga itu bisa menerima, maksudnya bisa dibawa ke rumah sakit dengan alasan kayak apa sih namanya ya, pengetahuan untuk ngasih tahu supaya orang itu bisa dan mau gitu berobat supaya nggak berlarut-larut di rumah, karena kita sebagai warga juga apa yang dikeluhkan itu kan nggak tahu gitu loh. Cuman intinya sekarang ini kalau yang lagi sakit itu nggak mau berobat gitu loh. Takut di-COVID kan gitu loh. Supaya nggak takut di situ, kita ini menyampaikan itu gimana. Mungkin itu aja sih. Terima kasih Mas Benny. Baik, terima kasih Ibu Siti Zuliatin. Nah, pertanyaan dari Ibu ini luar biasa ya. Ini merupakan pertanyaan yang mewakilkan masyarakat luas di luar sana. Masih banyak nih Kak masyarakat yang takut ke rumah sakit karena nanti di-COVID-kan dengan petugas medis gitu. Jangankan masyarakat, bahkan kerabat terdekat kita pun terkadang kita juga susah memberitahunya. Nah, ini bagaimana nih Kak Feni? Tanggapan dari Kakak, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Bu Siti ini juga salah satu member tetap rumah sakit nih kalau bawa pasien. Terima kasih sudah selama ini sudah mengakomodir pasien-pasien di sekitaran Kota Samarinda ya, terutama di daerah Simpang Palaran ya Bu ya. Simpang 3, Lojanan Mas. Lojanan ya. Oh ya, mohon maaf. Oke, jadi memang Bu, pemerintah Kota Samarinda tentunya melalui Dinas Kesehatan dan kami di bawah Dinas Kesehatan tentunya tidak tidak lelah untuk selalu melakukan sosialisasi. Salah satunya di kegiatan ini, Bu. Jadi masyarakat tidak hanya ibu, bahkan orang sekitaran terdekat kita pun masih punya mindset serupa. Jadi yang bisa kita kerjakan adalah saya selalu menyampaikan ke mereka yang pertama rumah sakit MUIS, terutama di rumah sakit kami, Bu ya. Di rumah sakit MUIS juga sudah melakukan pembedaan layanan untuk COVID. Nah, itu yang pertama. Bedanya di mana? Pembedanya hanyalah petugasnya hanya menggunakan APD sesuai dengan level. Apalagi sekarang udah ada kajian yang terbaru, APD-nya nggak kayak dulu yang rame pakai astronot, udah nggak. Iya. Udah pakai kayak gaun biasa, pakai masker udah yang jadi standar. Jadi itu juga akan menurunkan kesan menakutkan di rumah sakit ya. Bagaimana istilah mengkopitkan? Nah, jadi yang perlu kita kerjakan memang sepertinya Rumah Sakit MUIS butuh juga mendekatkan diri dengan beberapa paskes di sekitaran ibu ya. Jadi rumah sakit saya kira juga perlu melakukan jejaring komunikasi yang cukup baik. Kita boleh buat event kah di sana, penyuluhan kah di sana, atau misalnya ada kasus-kasus emergensi itu apa yang harus dikerjakan. Dan yang perlu disampaikan juga ke masyarakat adalah Rumah Sakit MUIS saat ini juga terjadi penurunan kasus. Jadi tidak lagi menumpuk kayak awal-awal yang rame-rame kasusnya. Bahkan kalau mau dilihat dari data Siranap rumah sakit, Ibu juga pasti punya akses tuh bisa lihat. Oh, kosong kok. Sudah, alhamdulillah sudah selesai semua itu Mas, sudah kosong untuk daerah Simpang 3. Antrian pasien juga udah melandai. Rumah sakit juga sekarang udah mengakomodir ruangan pasien-pasien umum ya. Jadi pasien umum juga udah masuk. Yang sebenarnya dari awal juga ada umumnya, cuman karena kasus COVID kebanyakan dan petugas kita pada saat itu juga kurang. Jadi memang pada saat itu memang masih ada mindset itu. Tapi sekarang udah enggak. Silakan diyakinkan ke masyarakat kalau udah datang UGD udah kayak biasa.
Kayak biasa, kayak di rumah sakit biasa. Kalaupun ada prosedur, yang ditanyakan, gimana Bu? Ada. Kayak semalam itu saya kan ditelepon sekitar jam 12. Ditelepon dengan dia dengan keluhan sesak nafas gitu. Dia itu minta obat sesak nafas. Bilangku, punya riwayat enggak sesak nafas? Enggak, bilangku. Akhirnya saya enggak kan saya datangi. Saya cuma ngasih terapi. Cuman ya selama ini apa yang saya dapat di lapangan saya terapkan. Ya alhamdulillah saya tinjau hari ini tadi jam 8 saya lihat bilangnya sudah berkurang. Kalau memang masih ada ini, saya bilang tak suruh ke puskesmas terdekat, gitu kan. Dia takutnya di situ, masih takut nanti di COVID kan, gitu loh. Ya. Aku kadang-kadang tuh bingung menjelaskan ke masyarakat gitu loh, untuk supaya tetap, ya namanya kita kan berusaha ya, karena sudah mindsetnya tuh tadi yang sudah takut di COVID kan, akhirnya ya imun kita itu melemah. Sampai dari situ-situ saya terapkan. Mungkin itu aja Mas Feni, makasih untuk penjelasannya. Ya, terima kasih kepada Ibu Zuliatin, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Semoga penjelasan dari narasumber bisa sedikit banyak membantu ya Bu ya. Baik. Untuk Mas Feni, ini pertanyaannya tidak hanya diberikan oleh peserta Zoom pada pagi hari ini saja, akan tetapi ini juga ada beberapa pertanyaan nurse dari luar Zoom, seperti di IG Live. Ini ada salah satu ibu rekan saya nih, kritis sekali pertanyaannya. Dia bertanya seperti ini, kenapa saat di IGD, pasien yang sudah terdiagnosa COVID-19 dan masih menunggu antrian kamar, keluarga pasien masih dipersilahkan keluar masuk IGD. Padahal, jika di ruang isolasi, keluarga yang menunggu tidak boleh bergantian atau keluar masuk. Terima kasih. Pertanyaannya kritis sekali ini, Kak. Ya. Rupanya beliau ini mungkin memperhatikan sekali kegiatan di IGD seperti itu. Bisa saya langsung jawab, Mbak Titi? Boleh. Oke. Persilakan. Pertanyaan dari Ibu Nur, kalau nggak salah nih ya. Dari Ibu Nur, betul. Iya. Terima kasih Bu Nur. Ini masukan yang cukup baik untuk kita bisa respon ya. Untuk saat ini, untuk menunggu di rumah sakit, khususnya di ruang IGD, tentunya dengan terjadi kelandaian yang ada, kenapa pasien itu harus dan keluarga pasien harus dilakukan pemasangan masker? Karena memang untuk kepentingan anamnese, keluarga pasien juga memang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi. Tapi sebelum itu tentunya dipastikan keluarga pasien pakai masker. Dengan penggunaan masker, harapannya bisa menurunkan risiko penularan. Nah, kenapa pasien itu ditempatkan di apa namanya? Misalnya dia udah COVID nih, kemudian masih nunggu antrian kamar. Kenapa kamar ini juga menjadi masalah pada saat di awal bulan Juli dan bulan Juli ya kalau nggak salah sama pertengahan Agustus. Karena memang saat itu kapasitas rumah sakit mengalami outbreak. Jadi banyaknya kasus yang harus ditampung oleh rumah sakit, sementara resource pada saat itu ya Bu, itu masih kurang. Jadi tenaganya kurang, kemudian stoknya ibaratnya apa namanya kamarnya kurang pada saat itu. Tapi dengan terjadi kelandaiannya ini serta apa namanya pada saat itu saya ingat manajemen segera melakukan pendekatan dengan wali kota kaitan untuk bisa mengatasi kondisi pada saat tersebut, sehingga muncul kalau nggak salah itu keputusan dari pemerintah kota untuk semua rumah sakit wajib dengan kapasitas 30% kalau nggak salah melayani COVID. Semua rumah sakit. Karena pada saat mungkin Ibu keluhkan saat itu, rumah sakit hanya ada 2 tempat rujukan, Puskar, MUIS, sama AWS. Nah, sehingga kondisi itu terjadi. Nah, jadi kami maklumi itu Bu, terjadi. Kalaupun ruangan kayak diisolasi, pertanyaan Ibu yang kedua, memang tidak boleh Bu, karena memang ada ketentuannya. Nah, ada ketentuannya. Kalaupun ada pada saat di ruangan yang tidak
tidak intermediate di ruangan biasa tapi masih membutuhkan, itu hanya kebijakan rumah sakit yang betul-betul sangat dibutuhkan. Contoh, pasiennya tidak mungkin ditinggalkan oleh keluarganya, butuh resource banyak untuk si pasien itu. Tapi itu untuk khusus yang di luar intermediate. Kalau intermediate kayak ruangan isolasi, ICU terutama, itu tidak boleh. Karena kami sudah memastikan tenaga kesehatan yang di sana standby. Nah, sudah dipastikan standby. Apalagi dengan banyaknya tenaga yang kemarin yang ditarik pada saat lagi ramai, itu memungkinkan untuk pasien terlayani dengan baik. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya jawab ya. Terkait masalah pengalaman Ibu, nah ini juga pengalaman kami yang kami serta-merta harus segera menerima masukan dengan baik. Kalaupun masih ada kejadian, tentunya sudah kami lakukan pengendalian dengan adanya rasio pasien yang hampir semua rumah sakit sudah menerima. Akhirnya terjadi kelandaian. Kalau boleh saya infokan juga di UGD kami, itu rata pasien tidak lagi ada yang rawat inap. Kalau dulu sempat ada sampai rawat inap di IGD kita. Sampai 7 hari pernah. Bahkan pejabat daerah itu. Bahkan dia nggak mau pindah-pindah lagi dari UGD, karena sudah nyaman di UGD katanya. Tapi kan kita tidak boleh ibaratnya untuk merawat inap kan pasien ini. Cuman karena terjadi perlandaian di berbagai layanan di rumah sakit, dan ini bisa diserap ke rumah sakit lain. Nah, harapannya ini menjadi pengalaman juga buat kami untuk terjadi perbaikan-perbaikan ke depannya. Oke, mungkin itu Bu Mbak Titis. Ya. Baik, Nurse Penny, terima kasih Kak atas penyampaiannya. Ini saya ingin mengingatkan kembali untuk masyarakat luas yang saat ini mungkin sedang isoman atau butuh konsultasi terkait penyakit COVID-19 di Samarinda. Saya akan tampilkan hotline PKM Sekota Samarinda. Mohon izin untuk rekan-rekan panitia. Baik, terima kasih rekan-rekan Diskominfo. Ya, ini mohon di screenshot ya, bisa di screenshot. Ini untuk masyarakat luas yang sedang isoman. Sekali lagi, untuk masyarakat luas yang sedang isoman atau butuh konsultasi terkait penyakit COVID-19 yang diderita, saya tampilkan hotline seperti keterangan di layar ini. Terima kasih. Monggo di screenshot untuk hotline-nya. Oke, selanjutnya Nurse Penny, ini ada pertanyaan juga, Nurse. Dari luar biasa, kritis sekali masyarakat pada pagi hari ini, teman-teman peserta Zoom maupun yang menonton melalui IG streaming maupun YouTube, ini pertanyaannya luar biasa, mereka kritis semua, Nurse. Pertanyaan dari Mbak Rini, ini dari IG Pemkot ya, Nurse. Terkait screening COVID-19 untuk karyawan atau nakes, perlu dilakukan screening berapa bulan sekali ya? Kemudian standarnya seperti apa? Dan bila ada kontak dengan penderita COVID-19, kapan dilakukan pemeriksaan yang tepat? Oke. Baik. Bisa langsung saya jawab? Boleh, dipersilakan Kak. Ibu Rini ya. Iya. Ada Pak Rini. Bu Rini, terima kasih banyak melalui IG Pemkot Kota Samarinda sudah memberikan tanggapan terhadap kegiatan kita hari ini. Pertanyaannya juga sangat kritis ya, dan memang ini umum yang ditanyakan. Ini kaitannya dengan peran kerja daripada Rumah Sakit Muiz. Nah, tentunya di Rumah Sakit Muiz di proses screening tidak menutup kemungkinan saya harus menyampaikan kami punya tim namanya adalah untuk tim screening itu di bawah dari K3 rumah sakit ya. Jadi K3 rumah sakit itu ada beberapa tim, ada dokter, ada perawat, yang memang mereka juga memiliki standar kemampuan untuk melakukan justifikasi berapa waktu yang dibutuhkan untuk tiap individu atau tiap orang yang kontak atau nakes di ruangan unit tertentu untuk melakukan pemeriksaan screening. Contoh di rumah sakit kami itu untuk di ruangan selindung itu proses screeningnya itu mereka punya standar yang utama ya. Saya hanya bilang standar utama. Jadi memang didulukan karena memang intensitas kontaknya lebih sering. Kalau dulu ada beberapa waktu itu ada 20 hari bahkan untuk proses screening. Jadi dilakukan optimalisasi. Kemudian terjadi beberapa perubahan-perubahan sesuai dengan
justifikasi serta SK yang terbaru, tentunya mereka teman-teman yang kontaknya sering juga akan frekuensi untuk periksaan juga akan sering. Nah, kalau unit yang tidak sering bagaimana? Juga akan dilakukan sesuai dengan urutannya. Contoh misalnya ruangan kayak di IGD kami diberikan proses screening sekitar 2 bulan kalau tidak salah itu. Nanti tolong dikoreksi ya. Dari tim K3 tentunya kami sangat mengakomodir, jadi prosesnya itu beragam. Ada yang misalnya prosesnya pada saat dulu ya kita masih dilakukan swab, jadi dilakukan swab PCR. Kemudian ada juga dulu sempat menggunakan beberapa alat Ginos. Dulu sempat juga dilakukan pemeriksaannya menggunakan antigen saja. Dulu juga sempat menggunakan PCR berdasarkan kasus yang sedang tren isu saat itu. Tentunya ini standarnya ada di K3 rumah sakit. Dan saya yakin juga di K3 mungkin nanti ada event sendiri untuk menjelaskan hal ini ya. Dan untuk yang lain, kalau ada kontak di penderita COVID, sesuai dengan materi bincang sehat kita yang sebelumnya oleh Dr. Didi, tentunya perlu dipahamkan kalau kita kontak hari ini tidak ucuk-ucuk langsung periksa PCR karena hasilnya akan bias. Nah, jadi memang ada standarnya. Kalau nggak salah saya ingat itu sekitar 5 hari ya masa inkubasinya. Artinya kalau kita periksa sekarang, tentunya namanya PCR ya real time yang saat ini. Tapi virusnya nggak akan kelihatan. Itu standarnya tuh di angka hari kelima ya. Nah, artinya kalau misalnya hari ini positif, berarti kemungkinan udah kontak 5 hari yang lalu. Dan itu kejadian juga, saya juga sebagai penyintas ya. Habis vaksin baru berapa hari, tiba-tiba langsung COVID. Ternyata setelah ditelusur trackingnya, berarti saya udah pernah kontak sebelum vaksin. Jadi ini juga yang perlu dipahamkan oleh masyarakat terkait masalah COVID ya. Jadi nggak ucuk-ucuk periksa hari ini, wah ini ada virusnya. Nah, gitu. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Nurse Penny atas jawabannya yang sangat luar biasa. Nurse, ini ada pertanyaan lagi Nurse dari IG Pemkot atas nama Mas Nizan. Apa yang harus kita persiapkan Nurse di IGD untuk menghadapi new normal? Terkait petugas kesehatan, apakah level 3 terus yang digunakan? Seperti itu. Dipersilahkan Nurse Penny. Oke, pertanyaannya mungkin ini dari teman-teman kesehatan mungkin ya, Pak Mizan ini ya. Cuma mungkin dari daerah lain. Jadi Pak Mizan, terima kasih pertanyaannya cukup baik untuk kita kritisi ya sama-sama. Jadi sembari daripada rumah sakit juga punya tim PPI ya. Nah, jadi di sini saya kembali menyampaikan di rumah sakit kami juga ada tim PPI yang sangat dalam tanda kutip cerewetin kita terus tiap hari-hari ya. Kadang suka ramein kita supaya kita paham nih semuanya. Jadi harus manut nih sama PPI. Kalau dimarahin ya biasa aja. Karena dia peduli sama kita. Nah, jadi kalau di PPI memang di UGD tidak serta-merta harus pakai APD level 3 kayak dulu ya. Dulu kita pemahamannya kurang masih. Saya sadari itu ternyata dengan pemahaman kita harus berpikirnya lebih ke transmisi. Apa sih kalau COVID ini kan transmisinya lewat udara misalnya. Berarti yang perlu kita lindungi area yang punya potensi masuk. Point entry-nya kan hanya di mukosa mulut, hidung, mata gitu ya. Jadi daerah itulah yang dilindungi. Bahkan kalau saya pun hanya pakai baju dinas biasa, scrub suit biasa, itu tak jadi masalah. Bahkan teman-teman di UGD, saya yakin dengan pemahaman yang ada, kami udah dengan pengetahuan transmisi ini tidak lagi menggunakan APD level 3 yang dulu agak rame di kita. Wah, tiap 3,5 jam harus pakai APD level 3, itu cairan di tubuh, keringat itu udah 200 cc, teman-teman hipoksia, teman-teman dehidrasi, kehausan, nggak boleh kencing, nggak boleh berak, nggak boleh makan. Ya tentunya ini juga menjadi beban pribadi. Tapi dengan pengetahuan yang diberikan oleh tim PPI yang di rumah sakit kami, apalagi sekarang udah makin bertambah IPCD, IPCN, tentunya ini memberikan angin segar untuk kita mulai pelan-pelan adaptasi cepat ya, adaptasi normal ya. Jadi tidak, kalau di UGD udah boleh dilihat di UGD kita udah nggak ada lagi pakai APD level 3. Kalaupun ada itu betul-betul sangat menginfeksi. Contohnya dia punya komorbid berat, dia dilakukan memang udah pasti PCR positif,
Itu hanya ruangan saja. Tapi APD-nya udah mulai standar sih. Bahkan kasarnya pernah saya dibilang sama salah satu IPCN, mau telanjang pun yang penting kau pakai masker, pakai face shield, aman. Yang penting kau mandi. Di rumah sakit kami juga disiapkan tempat mandi, Pak Mizan ya. Habis tindakan, habis kerja ibaratnya dengan paruh waktu yang sudah diberikan, ya petugas kita mandi. Bahkan fasilitas tempat mandi ada. Paling sabun sama yang kebutuhannya yang paling disiapkan sendiri. Bahkan kami juga disiapkan scrub suite. Jadi laundry kita itu luar biasa mengakomodir kebutuhan scrub suite-nya rumah sakit. Bahkan tiap shift itu sudah disiapkan dengan berbagai ukuran baju, itu juga sudah ada. Artinya rumah sakit sudah prepare sejak awal untuk outbreak yang ada. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Mizan ya. Terima kasih Nurse Penny atas jawabannya. Ini tidak lepas dari dukungan dari rumah sakit yang menyediakan karyawan berbagai macam fasilitas ya Nurse. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, Nurse, ini ada beberapa pertanyaan Nurse dari IG juga. Tapi tidak dicantumkan nih Nurse namanya. Ini pertanyaannya seperti ini Nurse. Bagaimana menanggapi pasien yang ujuk-ujuk datang secara tiba-tiba tanpa ada rujukan? Nah, ini sering sekali nih Nurse terjadi ya, tanpa rujukan tahu-tahu datang minta dilayani gitu. Bagaimana ya Nurse tanggapannya? Baik, terima kasih. Ini no name ya, tapi tentunya kita juga memiliki kewajiban menjawab nih. Jadi bagaimana kasusnya pasien yang datang tanpa rujukan atau tanpa informasi? Pada prinsipnya standarnya kalau di UGD itu harus siap 24 jam. Artinya mau pakai rujukan kah, mau tanpa rujukan kah? Kalau dia melalui instansi, memang sebaiknya melalui telepon. Kan ada etikanya ya kalau kita mau merujuk orang, manusia nih bukan barang. Tapi yang payah itu kalau rujuk lepas. Nah, ini yang kadang menjadi masalah umum nih ya. Kalau rujuk lepas ini yang repot. Dianggap adalah pasien yang tanpa rujukan. Tapi harapannya ini manusia yang perlu kita manusiakan. Artinya kalau sudah ditangani di Vaskes sebelumnya, minimal ada komunikasi. Minimal itu ada komunikasi. Pak, ada pasien kami mau rujuk dengan buntu misalnya. Oh, berarti kami udah siap-siap nih. Oh, ruangannya ada nggak untuk kasus bedah? Ada nggak dokter jaga yang konsulannya? Udah ada nggak? Lebih ke arah sana, lebih ke prepare rumah sakit yang akan dituju di tempat kita. Nah, kalau pasien yang langsung datang memang kasusnya ini mirip kayak kasus kecelakaan, kan nggak ditelepon, nggak dihubungin. Yang memang idealnya sistem layanan emergensi, mungkin Bapak Ibu pernah nonton Korea, nonton India mungkin ada kali ya, di luar negeri, itu kalau dia mau dari kepolisian dia nelpon, ada kasus kecelakaan, mereka udah dilatih nih, petugas kesehatannya, damkarnya, petugas ambulannya, petugas kebakarannya, petugas yang bagian evakuasi itu diajari untuk akses telepon. Bahkan hotline rumah sakit itu tidak berbayar. Harapannya rumah sakit ke depannya juga sama, PIC. Kalau untuk sekarang, untuk Bapak Ibu siapapun Bapak Ibu yang ada di masyarakat, silakan telepon rumah sakit di 726-9000 atau 726-8960. Saya udah hafal mati tuh, karena kadang jam 12 malam, jam 2 subuh, dihubungin. Karena mungkin IGD mungkin jaringannya lagi nggak bagus, pasti ngubungin ke saya tuh biasanya. Nah, tapi nanti di MUI sekarang sudah difasilitasi juga tablet ya. Jadi ada telepon, tinggal nanti disebarkan saja, ada satu tablet itu yang bisa diakses oleh masyarakat umum ya, satgas-satgas di sekitaran Kota Samarinda tentunya. Dan tentunya ini juga mengakomodir kebutuhan layanan rujukan. Nah, kalau dikatakan mau datang tanpa rujukan ya permasalahannya hanyalah pada saat sistem administrasi. Kalau dia datang kasusnya emergensi itu tak masalah asuransinya. Tapi kalau datangnya ucuk-ucuk kasusnya tidak emergensi, pasiennya kepentingan dalam tanda kutip butuh surat sakit atau apa, nah ini yang kadang jadi masalah. Kami tidak bisa akomodir yang begitu. Nah, asuransi nggak akan bisa mau mengakomodirnya. Jadi yang paling penting adalah kalau kita mau gunakan asuransi, ya gunakan tahapan asuransi. Kalau emergensi sesuai dengan Permenkes tadi yang 2018, ya berarti Anda misalnya masuk kategori itu, atau misalnya puskesmasnya tutup, Paskes satunya tutup, ya silakan datang. Kamu welcome. Dan lagi Bapak Ibu juga akan diterima dengan layanan yang sama seperti yang dinas pagi. Mungkin kalau malam hanya sunyi saja sedikit, tapi jangan salah, kadang malam itu ramai karena kasus kecelakaan. Bayangkan saja kalau ada mobil dengan travel isinya 6 dengan tabrakan dengan truk 2, udah 8 pasiennya. Artinya kapasitas bed kita udah langsung 8 pasien.
Dan ini yang sering juga terjadi malam hari atau pada saat hujan. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau pada saat hujan. Mungkin itu Mbak Titis ya. Baik, terima kasih Nurse Penny. Sebenarnya ini pertanyaannya masih banyak Nurse dari peserta ya. Masya Allah luar biasa hari ini peserta sangat-sangat kritis sekali. Dan saya ingatkan kembali, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk peserta yang belum sempat dijawab pertanyaan-pertanyaannya pada kesempatan pada hari ini. Untuk pertanyaan baru yang mungkin ingin ditanyakan kepada narasumber, dipersilahkan bisa disampaikan di media sosial kami, Rumah Sakit Inca Abdul Muiz Samarinda dengan @RSUD IA Muiz dan Facebook RSUD IA Muiz Samarinda. Baik. Silakan di follow up oleh tim PKRS. Udah dicantumkan ya teman-teman. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri acara, saya perkenankan untuk Ibu Direktur, Dr. Rahimah. Selamat siang, Dok. Sudah masuk siang belum ya ini? Selamat pagi, Dok. Pagi menjelang siang ya. Menjelang pagi menjelang siang ya, Bu. Iya. Baik, Ibu, bagaimana kesannya untuk untuk bincang sehat pada pagi hari ini? Bagaimana Dok? Siapa tahu mungkin ada masukan, ada kesan dan pesan, monggo dipersilakan Dokter. Oke, boleh saya beri pantun aja ya? Boleh, dipersilakan Bu. Buah semangka, buah manggis. Cakep. Nggak nyangka. Host dan narsumnya manis. Luar biasa. Sarani. Ada lagi Aduh, nih, Ibu. ada kelanjutannya nih. Oh, ada lanjutannya. Monggo, silakan Iya. Bu. Kayu manis, rujak petis. Cakep. Yang manis pasti romantis. Masya Allah, Ibu sempat-sempatnya bikin pantun. Iya. Luar biasa. Supaya kita semakin semangat ya, harus meningkatkan imun. Walaupun alhamdulillah pasien COVID dari hari ke hari semakin menurun ya. Penderitanya, kemudian alhamdulillah angka kematian juga semakin menurun, angka kesembuhan sangat tinggi gitu ya. Tapi kita tetap tidak boleh lengah, harus menjaga imunitas tubuh gitu. Betul. Saya hanya bisa menitipkan pesan kepada masyarakat luas, manfaatkanlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ya untuk kasus-kasus kegawatan. Silahkan, jangan khawatir. Tidak ada itu di COVID-kan ya. Tidak ada itu di COVID-kan. Mengapa? Ini pakai ini pakai pantun ya. Semua tenaga kesehatan dimanapun bekerja, tidak hanya di Rumah Sakit Muiz gitu ya. Selama pandemi ini kita kan sama seperti siapapun, kan kita bukan Superman gitu ya. Ini bisa terwakilkan dengan pantun berikut ya. Pantun lagi. Dipersilahkan Ibu. Ya, bahwa kita ini kalau bekerja itu, kalau di pantun ini digambarkan pergi berburu mencari ikan. Cakep. Dapatkan ikan layur. Cakep. Bekerja ini biar sobek baju di badan. Asalkan hati bersih dan jujur. Masya Allah, asalkan hati bersih dan jujur. Terima kasih. Ya, sebagai nakes itu kita tuh, Masya Allah ya, kita dituntut kejujuran karena kita ini mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kita itu dunia akhirat. Dan kita harap juga masyarakat pada saat berobat juga jujur gitu, apapun disampaikan apa adanya sehingga bisa diobati dengan baik dan bisa menyelamatkan bukan hanya pasien tapi juga menyelamatkan para tenaga kesehatan yang melayaninya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Penny tadi ya. Jadi yang dijaga keselamatan itu bukan hanya pasien tapi juga petugas yang melayani kan. Jadi tidak ada itu niat untuk meng-COVID-kan. Dan silahkan Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada untuk memvaksinkan ke seluruh keluarganya. Pemerintah sudah mengeluarkan banyak sekali vaksin, manfaatkan dimanapun, sekarang di mana-mana ada ya.
banyak institusi yang melakukan vaksinasi massal, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari pandemi ini segera. Terima kasih Nurse Beni, terima kasih Nurse Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Direktur selalu menyempatkan waktu untuk memberikan pantun-pantun yang sangat menginspirasi ya. Harus selalu jujur dalam bekerja, luar biasa. Baik, kita sudah pada di akhir acara ya, jam 10 lewat 58 menit. 58 detik ya. Jam 10 lewat 58 menit. Oke, baik. Mohon maaf. Ini sudah, kita semua sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Nurse Beni Tianda yang sudah banyak memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk masyarakat warga di Kota Samarinda, tidak henti-hentinya kami petugas kesehatan untuk selalu meningkatkan protokol kesehatan dimanapun berada. Untuk tetap selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, mencegah kerumunan, dan yang pastinya menghindari makan bersama. Baik, untuk judul episode berikutnya, untuk judul Bincang Sehat minggu depan, ini tidak kalah menarik ya dengan tema Panduan Isoman pada Pasien Lanjut Usia atau Geriatri ya, yang akan dibawakan oleh narasumber kita juga yang luar biasa atas nama Dr. Hadijah. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, untuk ilmu dan materi lebih lanjut, untuk bahan-bahan edukasi, informasi, rekan-rekan bisa follow sosial media Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda, dan juga bisa mengikuti di YouTube channel Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda. Dan promosi kesehatan juga baru-baru ini sudah membuat TikTok, di mana TikTok merupakan salah satu wadah anak-anak milenial ya. Besar harapan kita semua dengan adanya TikTok ini, dengan adanya musik-musik dan tarian-tarian yang mungkin besar harapan kita supaya bisa lebih dimengerti oleh anak-anak muda, teman-teman milenial, khususnya masyarakat luas dengan media TikTok. Baik, jika Ibu Direktur memberikan pantun, saya juga tidak mau kalah, saya juga ingin memberikan sedikit pantun. Pergi ke pasar pagi membeli ketan. Tidak lupa pergi ke tempat daging membeli babat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata-kata dan perbuatan. Semoga acara pada pagi hari ini banyak memberikan manfaat. Beli gado-gado di tempat Mpok Anya, beli minumnya di rumah Pak Dayat. Sampai bertemu lagi di Bincang Sehat selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih semuanya rekan-rekan, Bapak Ibu, para hadirin peserta Zoom maupun di IG, YouTube, Facebook yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada kehilafan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Nurse Beni. Terima kasih. Makasih Nurse Titis. Terima kasih Diskominfo. Selamat datang di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Perkenalkan saya Nurse Beni Tianda. Saya kepala ruangan di IGD untuk saat ini. Kemudian apa yang bisa Bapak Ibu bisa dapatkan di rumah sakit kami, di pintu depan tentunya pasien bisa langsung mengakses pintu masuk, langsung kami layani dengan komunikasi tentunya dari teman-teman dokter dan perawat bidan tentunya nanti pada saat Bapak Ibu berada di rumah sakit. Dengan kapasitas bed yang cukup banyak, kami mencoba untuk mengakomodir semua keluhan-keluhan Bapak Ibu yang mungkin
sedang menderita sakit, baik itu dari layanan gawat darurat emergensi, bedah, contohnya kecelakaan, kemudian non bedah, contohnya itu kayak asma, penyakit jantung, kemudian penyakit lain, bahkan di Ponek juga kami memiliki tempat untuk dilayani Bapak Ibu sekalian. Kemudian di UDI kita biasa pasien akan dilakukan pemeriksaan ya, entah itu pemeriksaan dari anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian ada beberapa juga tindakan-tindakan yang dasar yang bisa diberikan, contohnya pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan ronsen dan penunjang lainnya. Tentunya hal ini akan mendukung sekali proses layanan dan keakuratan daripada penegakan sebuah diagnosa penyakit, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan yang cukup memadai serta sesuai standar daripada akreditasi di rumah sakit. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan kami dengan baik dan jangan henti-hentinya juga memberikan masukan melalui berbagai media yang disiapkan rumah sakit kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, selamat sehat.